Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Nah, tepat pagi hari ini saya sudah berapa minggu ya tidak mengecek lahan pekarangan sendiri ya. Jadi kegiatan kali ini ingin mengecek lahan perkembangan tanaman-tanaman termasuk sawit, cabai, pisang dan lain sebagainya, tanaman-tanaman di belakang. Nah, ini posisi sekali pagi ini di depan rumah ya teman-teman ya, di depan rumah. Nah ini sih dah. Ini anak-anak suruh bersih-bersih juga nih pagi-pagi nih. Bungkusan kue itu taruh di sana gitu loh, di tempat sampah. Jadi ayo kita ke belakang melihat pekarangan. Hah? Hah? Oh, mau di video nih, Bu Zupi mau di video nih. Ya memang begini teman. Nggak ada yang dibikin-bikin jadi. Aduh. Ini kebetulan musim hujan teman-teman, jadi tuh rumputnya luar biasanya ya. Jadi ini cabenya nih susah memang sembuh nih. Jadi rencana akan dibunuh, ditanam ulang teman-teman. Ini cabai-cabainya. Untuk perkembangan sawitnya sudah bagus semua ya. Hijau semua itu teman-teman. Termasuknya hijau semua. Jadi bagus-bagus teman-teman. Nah, terus ini pisangnya nih sudah banyak yang berbuah juga ya, di sana juga itu ada yang berbuah juga di situ. Jadi sebenarnya kalau pekarangan tuh sudah tinggal tunggu panen ya teman-teman ya, karena memang tahun depan tuh sudah bisa bawa ke pabrik meskipun masih buah-buah kecil itu. Jadi berapa kelompok kami itu ingin bawa ke pabrik. Nah, ini minta disemprot lagi ternyata teman-teman. Rumputnya sudah mulai lagi lebat ya. Ini harus disemprot lagi. Nah, ini dia. Sudah pada bunga semua ya. Ada yang berbuah, mana yang berbuah itu ya, sawitnya ya. Sambil kita lihat-lihat. Oh, ini kayaknya yang ini juga sudah banyak berbunga teman-teman ya. Nah, beginilah kondisi di belakang rumah gitu lah. Nah, nanti ini kapan ada waktu saya semprot ini rumputnya, harus dirawat betul teman-teman ya, karena masa depan kita ada di sini, biar nanti kemudian hari tidak menyesal. Jadi kenapa betapa pentingnya itu teman, tanaman jangka panjang ya. Ini sudah berbuah teman, tuh sudah berbuah ya seperti ini. Alhamdulillah sudah bisa hidup lah kita di sini dengan tanaman jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, saya bilang tadi kenapa pentingnya tanaman jangka panjang. Mungkin iya betul teman-teman, secara teknis ya, secara umumnya tanaman seperti mente, buah-buahan dan sebagainya itu penting. Tetapi dalam tanda kutip itu hanya untuk konsumsi pribadi ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk konsumsi pabrik itu ya tetap sawit ini. Saya juga nanam di sana, itu ada mangga, ada durian juga nanam saya teman. Durian di sana nanam. Terus apa lagi tuh? Jeruk, jengkol tanam gitu loh. Tetapi untuk kita hidup, bertahan hidup itu sebenarnya ya tetap sawit itu yang lebih bagus. Ini apa nih? Sudah belum kayaknya. Masih berbunga. Wah, alhamdulillah bagus-bagus ternyata teman-teman sawitnya ya. Pertumbuhannya ini juga bagus. Jadi ini pekarangan saya cukup luas teman-teman. Ini sawitnya berapa ya, kurang lebih 53 atau 54 pohon ya, itu jumlah sawit saya. Jadi satu pekarangan tuh ya bisa ya, semoga kok produktif itu sudah setahun lebih lah, kok sudah produktif, bagus subur. Ini juga sudah ada yang berbuah alhamdulillah. Yang ini udah berbuah, nanti dicarikan racun rumput ya teman-teman ya. Nanti doakan teman-teman semoga selalu jalan ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf teman-teman, memang konten saya berapa hari ini terkait sawit ya, meskipun ya saya lihat memang penontonnya agak kurang, tapi tidak apa-apa teman-teman.
niat saya sebenarnya itu membuat konten tuh bukan hanya masalah keindahan, bukan hanya masalah bagus dan tidak bagusnya konten, tetapi menurut saya ini edukasi ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Kebanyakan ya teman-teman ya, yang saya lihat khususnya transmigran asli Jawa ya, orang asli Jawa yang ikut transmigran itu, yang menurut saya itu kurang memahami gitu loh. Dalam tanda kutip buat teman-teman juga, terutama calon-calon ya, betapa pentingnya loh teman-teman tanaman jangka panjang itu. Jadi teman-teman tuh kalau ikut transmigrasi harus betul-betul memahami apa sih fungsi tanaman jangka panjang itu gitu loh. Jadi saya analogikan seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang nanti ikut transmigran atau perantauan, punya tanah dan sebagainya, tanaman jangka pendek itu fungsinya untuk kita bisa beli tahu, bisa beli beras, macam cabai ini ya, bisa beli ikan apa dan sebagainya. Tanaman jangka panjang fungsinya tuh aset teman-teman gitu loh. Jadi untuk jangka pendek kita hidup, untuk jangka panjang untuk tabungan gitu loh. Jangan jangka panjang itu semacam itu buah-buahan bagus, memang bagus teman-teman. Tetapi untuk buah-buahan nangka, pisang apa sebagainya itu, durian, itu untuk konsumsi pribadi, untuk kesenangan pribadi. Tetapi yang paling penting itu sebenarnya tanaman seperti sawit ini yang konsumsinya itu di pabrik, yang tidak ada dalam tanda kutipnya itu kita tidak pusing lah mau jual kemana gitu teman-teman. Sehingga ini pemikiran saya itu sawit itu sangat bagus. Dan lain dari itu yang menurut saya itu sangat penting, ada contoh transmigran kurang lebih sudah 14 atau 13 tahun ya, yang di bawah itu tidak ada apa-apanya, pekarangan tidak tanaminya buah-buahan begitu, jeruk apa dan sebagainya. Barang seperti itu teman-teman, kita tidak tahu harga pasarannya seberapa, kadang naik kadang turun, banyak tengkulaknya. Sedangkan sawit ini jelas gitu loh, kita sudah dibeli slipnya nanti ketika datang ke pabrik gitu. Jadi tidak ada permainan di antara situ gitu. Sehingga ini penting sekali buat pengetahuan buat teman-teman juga ya, bahwasanya tanaman jangka panjang itu sangat mempengaruhi hidup kita ke depannya. Nah juga ada juga di sini, ini kan untuk sawit itu sebenarnya sangat enak ya teman-temannya, dalam tanda kutip untuk warga transmigrasi itu dia memang ada suatu keistimewaan masalah sawit ini ya. Sawit itu 35.000 teman-teman, dengan umur sawitnya itu sudah kurang lebih setahun lebih bibitnya ya. Nah buat teman-teman Jawa itu cuma boleh bayar setengah gitu loh, bayar setengah, nanti setengahnya tuh setelah panen. Jadi pohonnya nanti yang memberi gajinya itu, bayarannya itu, sehingga sangat enak sekali. Itu pun menjadi pro dan kontra di masyarakat gitu loh, karena kan sebenarnya kita tuh menyesuaikan kemampuan masyarakat ya untuk pembelian bibit sawit itu gitu loh. Sehingga menurut saya gitu, ada juga teman-teman yang bukan enggan ya, dalam tanda kutip gengsian gitu loh. Ya sebenarnya nggak usah gengsian lah, kita sama-sama susah di sini. Saya juga pun orang susah juga hidup di sini, tapi kan dalam tanda kutip kita tuh pengen sukses bareng-bareng kan gitu ya teman-teman ya, sukses bareng-bareng, bisa menjual ke pabrik bareng-bareng gitu loh. Sehingga menurut saya itu ini tuh harus dipikirkan dengan baik-baik ya teman-teman ya. Jangan sampai karena kita nggak suka atau tidak senang sama sesama teman, ini bisa menimbulkan suatu hal yang negatif gitu loh. Semacam sawitnya sudah alhamdulillah sudah jelas, ini tinggal planningnya nih, rumputnya teman-teman ya, tinggal rumputnya nih. Pisangnya alhamdulillah sudah bagus juga, pisang-pisangnya tuh sudah pada berbuah juga sedikit. Sehingga ini menjadi pertimbangan untuk teman-teman ya, terutama teman-teman terang juga yang nonton video ini, yang saya sering memberikan masukan, memberikan edukasi kepada teman-teman semua agar pentingnya memilih tanaman jangka panjang yang bagus, yang produktif gitu, sehingga kita hidup di sini itu tidak mubazir, tidak sia-sia, dan tidak akan pulang ke Jawa. Nah ini banyak kasus karena kita pulang ke Jawa itu karena nggak betah di transmigran ya, sehingga kita harus memikirkan semuanya. Jadi seperti itu teman-teman ya, ini memang kita promosi terus
sawit sehingga teman-teman bisa terbuka pikirannya. Jadi saya Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.